lebih besar. Nah, sekarang solusinya apa? Tadi sudah kita jabarkan cukup luas. Mudah-mudahan bisa membuat pembuka pemikiran kita lebih cerdas untuk menyikapi hal seperti ini. Lalu lanjut hadis ini, wala sumata yaumin ilal lail, dan janganlah seorang itu diam, menahan diri tidak berbicara dari siang sampai malam hari. Seakan-akan bernadar, diam. Nah, itu tidak boleh, makruh. Tapi kalau diam itu memang tujuan untuk menjaga diri dari maksiat, dari ngomong tidak benar, karena lingkungan ini duduk sama si fulan ngeriba, duduk sama si fulan ngeriba, masuk langgar ngeriba juga wong. Sudah, balik ke rumah baik daripada kita mentu. Wa illa diam. Daripada ngomong yang tidak manfaat. Tapi kalau menahan diri tanpa berbicara sama sekali, tanpa ada niat ibadah, itu dimakruhkan. Itu yang dimaksud oleh hadis Rasulullah tadi. Diam, menahan diri untuk tidak ucap, tidak berbicara, tidak berkata sampai malam, bukan dengan ibadah, bukan niat untuk menjaga diri dari hal-hal yang buruk, tapi cuma diam baik, tidak galak ngomong, sungkan anak. Itu tidak diperkenankan. Berucap, karena kita masih dituntut untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Salah satunya kita menggunakan lisan kita untuk amar ma'ruf, ngajak orang dalam kebaikan, berzikir, bisa sabar, tawasul bil haq, tawasul bil marhamah. Itu bisa kita gawikan. Jadi kalau nahan diri tidak ngomong baik, tidak buruk tanpa niat ibadah, itu yang dikatakan di sini dilarang, makruh. Waroina fi Ma'alim as-Sunan lil Imam Abi Sulaiman Al-Khitabi radhiyallahu anhu qala fi tafsir hadha hadis kana ahlul jahiliyah man nusukuhum min nuskihim sumut as-sumad wa kana ahaduhum yaktafi al-yawm wa layla fayasmut wa la yantik wa nahau yakni fil Islam an dhalik. Beliau mengatakan, Al-Imam Abi Sulaiman Al-Khitabi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ma'alim as-Sunan, beliau mengatakan dulu orang-orang jahiliyah, di antara bentuk ibadahnya mereka bernadar seperti itu, untuk tidak ngoceh, tidak ngomong sama sekali dari siang sampai malam hari. Walaupun untuk suatu kebaikan mereka tidak mau, untuk ngajak orang dalam kebaikan, untuk mencegah orang dalam keburukan, mereka tidak mau, diam. Nah, ini ternyata hal yang sangat tidak baik dan dilarang dalam Islam. Sum itu khair ikhwani. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang kan selamat kalau dia pandai menjaga lidahnya. Lidah sama tulisan sama. Sering kita sampaikan. Apa yang kita ucapkan dengan lidah itu pun hukumnya sama dengan apa yang kita tulis lewat tulisan. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dalam riwayat lain auliyasqut. Siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ngomong yang baik-baik atau lebih baik diam daripada ngomong yang tidak baik. Kalau ulama soleh, ikhwan, jangankan untuk suatu perkara yang makruh atau yang haram, perkara yang mubah mereka tahan diri untuk ngomong kalau tidak ada manfaat. Dikatakan min husnul Islam mar'i tarku ma la ya'ni. Hadis Rasulullah. Rasul mengatakan termasuk salah satu kemuliaan, kebaikan keislaman seorang muslim itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat untuk dia. Termasuk dalam bentuk ucapan. Ngebahas hal-hal yang tidak ada manfaat. Nengok berita di TV apa dibahas. Sekarang lagi heboh apa sekarang? Tentang pagar laut itu. 35 km banyak. Dibahas itu tuh bukan dari bambu, itu tuh besi. Salah, kau tuh bambu ribut. Bebantahan, itu tuh siapa? Bahas. Kata untung kata apa? Diwawancari dah juga dia. Nah ini tinggal kena manfaat. Tapi kalau antum bahas misal tentang yang terjadi di Amerika, di California itu, di apa namanya kotanya? Los Angeles ya. Nah, itu kita bahas, itu azab dari Allah untuk mereka orang kafir, karena penopang paling hebat, paling kuat terhadap penindasan Palestina yang dilakukan oleh orang Israel adalah Amerika. Ini azab Allah buat mereka. Allah tunjukkan. Boleh ente bicara tentang itu. Ya. Untuk kita menyenangkan hati kita begitu, bahwasanya umat Islam itu Allah tidak diam dengan apa yang dilakukan orang kafir terhadap orang muslim. Itu labas, tapi tidak usah sampai panjang gila cerita bahas tentang pohon pinus yang terbakar sekian ribu, binatang, wong kayu sipulan, artis sipulan dibahas kalau yang punya rumah di situ. Tidak usahlah, tidak ada manfaat itu. Ya.
ngomong yang baik-baik ada manfaatnya, yang tidak ada manfaat buang. Tamam, ya, hakada. Jadi diam itu baik, memang itu sunnah. Itu sumut. Ya, apalagi zaman kita sekarang dikatakan zaman al-an zaman luzumul buyut wa luzumus sumut wa yaqna bil ghalil min gud. Zaman sekarang zaman banyak fitnah. Nah, untuk ibu-ibu terutama nih, ya kita semua laki-laki juga sama. Zaman ini zaman banyak fitnah. Untuk selamat 3 hal tadi kita bisa lakukan. Yaitu luzumul buyut, sering-sering mendap di rumah. Cuma sekarang repot juga. Ya, mendap di rumah HP masih jalan. Tapi masih selamat. Tak pacak disamakan orang yang keluar rumah namun di dalam rumah. Orang keluar rumah nggak HP, kita tidak keluar rumah, HP ada sama kita. Ya bedalah. Mereka keluar dari rumah, kita tidak. Luzumul buyut artinya sering-sering duduk bila di rumah. Kalau sudah keluar berkelakar, ada begek, masuk riba, masuk namimah, masuk ngatai wong, masuk dengar aib wong, macam-macam. Walaupun kita tak ada nak dengar, terdengar. Ya, karena kuping terbuka, tak kati sumpah. Tidak. Kalau mata dipacak pas tengok maksiat pejam, lewat sudah. Tapi kalau telinga, ente macam ini ke ujung ngebang. Ya. Saya kita tak dengar. Kadang-kadang kita diangkut di mana? Sebelah sini ribas, sebelah situ ngatai wong, sebelah tu menggunjing. Mendap lebih afdal, terutama ummahat ini. Kalau katik gawe-gawe penting nian, mendap di rumah lebih afdal. Ya kalau pacak zikir, ibadah kita lebih afdal di rumah. Kemudian watulis sumut, lebih banyak diam. Lebih banyak diam. Karena zaman sekarang salah omong kita langsung jadi masalah, jadi balak, jadi musibah. Ya, apalagi sekarang diviral ke wong, salah ngomong dikit diviral ke wong, dengan gampang memviralkan omongan kita. Padahal kita ngomong kadang-kadang ya jahat tadi, ngomong kita tidak seperti itu, di-cutnya, dieditnya, dipasung, poles dengan cantik, hingga seakan-akan kita ngomong dengan sesuatu yang salah. Kemudian waya gena bigolil minal gud. Kalau inti tidak banyak ngomong, inti banyak mendap, ya logikanya inti tidak banyak rezeki. Logikanya baik, tapi tidak seperti itu. Cuma biasanya kalau macam itu, memang kita tidak banyak dapat penghasilan karena jarang mentu. Ya, jangan mentu tak banyak kelakar pula, tak main HP, tak online-onlinean, jualan tidak apa tidak. Misalnya apa? Nah, rezeki itu pasti datang. Untuk orang seperti ini kata beliau nasihat ketiga tu, dan bersabar, bersyukur, menerima dengan rezeki yang ala kadar. Yang tidak banyak, cukup, yang cukup baik, tak berlebih. Ya, makan nasi sederhana baik, bukan nasi sederhana restoran bukan. Nasi sederhana itu mewah, ya. Artinya sederhana, tempe, tahu, tidak yang mewah-mewah, tidak buah-buahan juga, ya paling kates, pisang, anggur, tidak pernah masuk begitu. Ya. Hakada, ya. Luzumul buyut wa luzumus sumut wa yaqna bi ghalil minal gud. Ya, sering-sering duduk di rumah, jangan banyak keluar. Kalau banyak keluar macam-macam lah. Logikanya kena debu, sisip kena becek, sisip kena najis. Kalau mendap di rumah, selamat dari hal itu semua. Kemudian tulus sumut, ya jangan banyak jangan banyak ngomong. Sibuk ke diri istighfar, salawat, itu lebih abdul daripada kita diam baik tak ngoceh sama sekali. Mending kita istighfar, berarti kita dapat pahala. Kemudian ya sabar dengan apa yang tidak banyak dari rezeki yang kita dapatkan. Makan pas-pasan. Sebenarnya pas-pasan itu lemah kan, rezeki pas-pasan. Pas butuh ada, pas lapar datang. Ya, pas kita lagi namanya hutang duit ada. Ya, pas haus ada minum. Itu yang rezeki yang pas-pasan yang kita cari. Hakadha ya ikhwani wallahu a'lam bis. Ma'asal ahbab rahimakumullah. Kami menyampaikan kepada kita semua yang laki-laki terutama Jaturi, insyaallah kita akan memulai kembali rangkaian peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan pembacaan kitab I'tibar Ulil Absar, kitab Nadhamat Isra wal Mi'raj yang dikarang Nabi Muhammad bin Husain Ba'bud. Insyaallah iftitah akan dilaksanakan Senin malam Selasa yang akan datang ba'da salatul maghrib di Musalla Al-Kautsar 10 lagi. Jatuhi sama sekali untuk hadir, ini undangan untuk umum, tapi maaf khusus ikhwan, bukan akhwat, ya, khusus laki-laki. Kemudian di malam itulah setelah pembukaan Isra wal Mi'raj, kami mewakili para rekan-rekan alumni Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi undangan terus kalian untuk menghadiri majelis bulanan Badal Isya majelis